Baiklah, pada kali ini saya akan memberikan penjelasan beberapa tentang gelar doktor. Jadi di dunia ini, di dalam dunia pendidikan ada beberapa gelar doktor yang penyebutan gelar doktor yang perlu kita ketahui ya. Pertama adalah di Indonesia itu ada, kita pernah kenal dulu namanya Dokter Andus. Dokter Andus ini merupakan gelar yang warisan dari Belanda ya. Jadi dulu perguruan tinggi di Indonesia ini yang rata-rata sudah tua itu merupakan warisan dari Belanda. Nah, jadi beberapa gelar itu memang diwariskan digunakan di institusi Indonesia. Salah satunya adalah itu Dokter Andus. Nah, Dokter Andus ini merupakan arti dari Dokter Andus adalah gelar doktor yang belum lengkap, artinya masih belum sempurna menjadi doktor. Jadi diberikan gelar Dokter Andus. Ini biasanya kita mendapatkan gelar Dokter Andus ini kalau misalnya dahulu berkuliah dalam waktu 5 tahun. Nah, kemudian pada tahun 90-an gelar Dokter Andus ini tidak digunakan lagi setelah Indonesia mengadopsi pendidikan Inggris dan Amerika, yaitu S1 sekitar 4 tahun, S2 2 tahun, S3 sekitar 4 sampai 5 tahun. Nah, kemudian ada lagi yang kedua itu Dokter Anda. Dokter Anda ini hampir sama dengan Dokter Andus, cuma Dokter Anda diperuntukkan untuk perempuan, Dokter Andus untuk laki-laki. Kemudian yang berikutnya adalah doktor ya. Doktor ini mungkin udah lazim kita ketahui gelar doktor. Jadi gelar doktor ini kita dapatkan setelah kita menyelesaikan pendidikan S3. Kalau di Indonesia itu pendidikan S3. Gelar doktor S3 ini kita dapatkan setelah kita mempertahankan disertasi kita ya. Kalau di Indonesia itu kita lebih kenal dengan namanya disertasi. Kalau di beberapa negara luar seperti Malaysia, Inggris dan lain-lain itu mereka menyebutnya dengan tesis ya, tesis. Di Amerika saya juga pernah membaca prospektusnya itu dan menyebutkan juga disertasi. Nah, ini dan kemudian di Indonesia juga ada beberapa perbedaan dengan negara lain, misalnya seperti pembimbing dosen pembimbing. Kalau biasanya di kita di Indonesia disebutnya promotor ya, kopromotor. Kemudian kalau di negara lain seperti Malaysia, dengan negara yang mengadopsi langsung perguruan tinggi dari Inggris itu menggunakan supervisor gitu. Nah, tapi hasilnya tetap sama, yaitu gelar doktor yang menyelesaikan sidang kalau di Indonesia ada namanya sidang terbuka, sidang tertutup terbuka. Kalau di beberapa negara lain itu menggunakan viva ya, viva. Oke, itu gelar doktor. Kemudian ada lagi kita sering lihat itu PhD, Philosophy of Doctoral atau Doctor of Philosophy. Nah, ini juga gelar doktor biasanya didapatkan ketika ada yang kuliah di luar negeri ya, biasanya dapat gelar PhD. Mereka setelah menyelesaikan PhD program di kampus di luar negeri. Nah, rata-rata orang yang kuliah di luar negeri pulang Indonesia, mereka biasanya menggunakan gelar PhD. Nah, kita juga antara PhD dan doktor ya sama saja, nggak ada kelebihan, ada ini. Artinya mereka sama-sama telah menyelesaikan gelar doktor gelar doktor mereka ya. Kemudian ada juga kalau DBA, Doctor Business Administration. Nah, DBA ini bagi mereka yang memiliki DBA, tamatan DBA, mereka boleh mencantumkan nama gelar doktornya di depan nama mereka. Kemudian ada lagi Doctor of Education atau disingkat tuh EDD, tulisannya EDD atau EDD. Ini biasanya untuk mereka praktisi pendidikan. Mereka ingin misalnya para guru yang mereka ingin memperdalam ilmu mereka lebih praktis. Jadi mereka akan mengambil program doktor di education Doctor of Education.
Bagi mereka yang tamat di program ini, mereka juga berhak menyandangkan gelar doktor dalam di depan nama mereka. Kemudian ada lagi yang namanya doktor honoris causa. Doktor honoris causa ini adalah doktor yang gelar gelar doktor kehormatan. Gelar doktor ini diberikan oleh sebuah universitas kepada seseorang, di mana seseorang itu dianggap memiliki jasa di dalam kehidupan masyarakat. Nah, tapi gelar doktor honoris causa ini bukan gelar doktor yang boleh digunakan setiap saat atau setiap waktu. Biasanya gelar doktor honoris causa ini hanya boleh digunakan ketika ada acara-acara penting di lingkungan kampus tersebut yang anugerahkan honoris causa tersebut, atau di acara-acara penting di tingkat kenegaraan. Kemudian ada lagi yang namanya doktor kandidat ya, atau PhD kandidat. Ini adalah ini bukan gelar, tapi merupakan sebuah situasi di mana mahasiswa bidang kedokteran ya ingin memotivasi dirinya sehingga dia menuliskan gelar PhD atau doktor kandidat ini disematkan di nama mereka. Jadi mereka ingin menunjukkan bahwa mereka sedang dalam proses mendapatkan gelar doktor. Dan ini merupakan sebuah motivasi bagi mereka untuk lebih giat lagi untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Sebab kalau tidak selesai, sementara nama sudah sudah banyak orang mengenal bahwa dia ini udah dokter kandidat, semua tidak belum selesai, kan akan sedikit ada awkward moment nanti kayak gitu. Nah, jadi perlu dia ingin memotivasi yang kuat, jadi dia tulis namanya ada dokter kandidat sehingga semakin kuat motivasinya untuk menyelesaikan pendidikan doktornya. Kemudian nah, biasanya kalau dokter kandidat ini mereka nulis namanya dokter dalam kurung C. C itu artinya kandidat dan nama mereka, atau nama mereka kemudian PhD dalam kurung ada C-nya. Atau ada beberapa orang juga menulis namanya lengkap dan ada misalnya namanya Fulan bin Fulan, kemudian di dalam kurung kandidat doktor di kampus ini. Kemudian yang terakhir adalah dokter. Nah, dokter ini adalah dokter kesehatan ya. Tapi biasanya kalau di beberapa negara yang bilang dokter juga mengatakan juga dokter. Jadi kalau di Indonesia kita menyebutkannya dengan dokter. Penulisannya itu adalah dokter D dan R kecil. Itulah sekelumit beberapa gelar. Ada lagi banyak misalnya gelar dokter yang lain. Misalnya dari lulusan Jerman ada dokter Ing, dokter Eng gitu ya. Ada tambahan-tambahan di depan gelar dokternya itu. Dan itu semua adalah dari sekian banyak gelar ragam dokter yang mungkin yang bisa kita ketahui. Oke, demikian. Kita ketemu nanti di sesi selanjutnya.